pemimpin yang beretika. Dan di sana saya sadar bahwa mengambil keputusan-keputusan etis itu dimulai dari diri sendiri dan dari sejak dini begitu. Kalau kita tidak membiasakan keputusan etis diambil sejak dini, maka kita akan lebih mudah tergoncang atau terombang-ambing dengan pilihan yang ada ketika kita kerja. Bisa jadi pilihan yang atau keputusan yang diambil itu menzolimi orang lain karena memang kita tidak terbiasa mengambil keputusan etis sejak kecil. Seperti Hmm. itu. Jadi itu PR besar sih bagi kita. Harus terbiasa dulu mengambil keputusan etis sehingga kalau di masa depan ada amanah besar yang datang yang membuat kita harus mengambil keputusan, maka dengan otomatis keputusan etis itu akan muncul karena sudah terbiasa mengambil keputusan etis. Wah, nah tadi Anti sebut three sector leadership. Nah, kan kita nggak tahu nih, Ti, misalkan teman bicara damai, apa sih three sector leadership itu? Terus kenapa kamu tadi mention kata atau arti leadership itu dari three sector leadership? Nah, boleh dong cerita apa itu three sector leadership? Bootcamp. Oke, sip. Three Sector Leadership Bootcamp itu adalah program kepemimpinan yang men- memperkenalkan bagaimana sih konsep uh, three sector ini berdinamika begitu ya dalam Indonesia. Itu kita kenal ada tiga sektor, ada sektor publik, sosial, dan privat begitu ya. Nah, masalah yang kita lihat di saat ini ada prasangka-prasangka yang muncul, orang-orang di sosial mempersangkai orang-orang di privat begitu ya. Orang-orang di privat juga mempersangkai orang-orang di sosial. Nah, kita dikumpulkan ada 32 anak muda kemarin untuk batch 3 dikumpulkan dari berbagai macam sektor. Ada yang kerja di perusahaan, ada yang jadi PNS, ada yang kerja-kerja di NGO termasuk saya seperti itu. Jadi kita belajar sama-sama selama kurang lebih 4 bulan ya. Kita belajar sama-sama di offline dan online, lalu sama-sama meramu kehidupan di masing-masing sektor. Seperti itu sih, Kak. Oke, jadi tadi apa adanya kolaborasi di tiga sektor ya. Tadi kamu sebut. Betul. Ya, berarti pemerintah atau publik, sosial, terus dan swasta juga. Nah, kenapa sih menurut kamu penting? Kenapa kita harus kayak berkolaborasi dan mengerti sama lain? Mungkin dari pengalaman pribadi dari Anti mungkin pernah punya pengalaman terkait di sektor ini atau mungkin hal yang baru ditemukan oleh kamu gitu. Oke. Kenapa? Karena untuk mewujudkan suatu perubahan perlu kolaborasi antar ketiga ini, begitu ya. Saya pun di yayasan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan dan beberapa lembaga donor dari luar negeri juga, dan itu saya sadari tanpa adanya kolaborasi dari tiga sektor ini, perubahan yang akan kita ingin capai sama-sama itu tidak akan bisa terwujud atau akan pincang, begitu ya. Kalau Hmm. salah satunya hilang. Seperti Oh, itu, Mbak. keren, 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 keren. Berarti apa ya, analoginya keren ya. Jadi kayak satu tubuh gitu, kalau nggak ada bagian satunya lagi, kayak nggak lengkap gitu ya. Bisa nggak sih Betul. diibaratkan Kayak kayak gitu? kayak tripod sih, Kak. Oh, kayak drip. Oh Tripod ya, itu kan, oh ya ya, betul. Oh, iya. tripod itu kan menopang kamera ya. Kalau misal satu kakinya hilang itu nggak akan bisa berdiri. Ah ya, nice analogi bener-bener bener kayak tripod ya. Oke, nah kemarin berarti Anti apa ikut proses kayak seleksi, terus proses pelatihan, leadership bootcamp. Nah kalau nggak salah kan, bukan kasus saya karena aku juga bagian dari pelatihan tersebut sebenarnya di Jakarta dan di Brebes. Nah kalau menurut Anti ini dari 4F, feeling, uh, fact, finding, sama satu lagi apa aku lupa. Eh, Future. future. Nah, kita bahas dulu yang satu dulu ya, feeling. Jadi, bagaimana sih perasaan kamu setelah mengikuti program Three Sector Leadership nih? Oke.
eh, saya tuh Kak orangnya suka belajar Kak, suka masuk-masuk ikut-ikut pelatihan sana sini begitu ya. Nah, selama COVID kemarin pelatihan yang saya ikuti itu online dan pelatihan pertama yang offline yang pure sebagai peserta itu setelah COVID adalah Institut Harkat Negeri begitu. Ah, Nah, sebelumnya saya suka ikut pelatihan offline juga di beberapa yayasan di Makassar dan itu sangat seru begitu ya. Itu memberikan kesan mendalam. Nah, setelah 2 tahun, 3 tahun COVID, ada rindu yang membuncah untuk kembali belajar secara offline. Jadi kalau ditanyain perasaan, ada rindu atau ada celengan rindu yang terpecahkan seperti itu sih Kak. wow. Oke, jadi emang awalnya tuh apa ya, keinginan untuk misalnya kayak mengembangkan diri, belajar lagi, terus tadi celengan-celengan rindu yang kayaknya udah kayak mau meledak gitu, akhirnya meledak juga di tahun 2023 Ya. ya gitu ya. Mm-mm. Itu Makanya benar. itu mungkin yang mendasari kita excited, kami semua excited untuk ikut kegiatan offline-nya karena baru setelah pandemi langsung ada offline itu kita merasa sangat tertantang, sangat senang sih, excited mengikuti bootcamp kemarin. I see. Oke, jadi karena apa ada istilahnya apa sih? Karena ada akibat dari kopi juga sih. Jadi kayak oh ini momen-momen kita bisa gitu kan, diskusi secara langsung, karena beda ya diskusi secara online sama offline itu sangat-sangat beda sekali rasanya gitu ya, dan feelingnya gitu ya. Betul. Hmm. Nah, itu berarti feeling ya, feeling. Terus kedua kita move on ke apa ya? Fact ya, fakta. Apa sih sih Iya. fakta itu? Iya, kalau masalah materi atau kurikulum atau apa sih yang terjadi selama bootcamp kemarin itu tuh kita kita tidak ragukan lagi ya bagaimana teman-teman di kakak-kakak di IHN meramu materinya, otomatis banyak materi baru, banyak perspektif baru yang kita eh, kita terima dari teman-teman IDHN. Tapi ada satu hal yang menarik juga dari rekrutmen, kalau saya perhatikan dari rekrutmen kemarin teman-teman itu tuh hanya satu kali asesmen ya kayak hanya mengirimkan esai cerita cerita tentang kegagalan dan membuat video langsunglah terpilih 32 orang itu dan itu merupakan menurut saya proses yang cukup singkat kalau dari asesmennya, tapi cukup memfilter orang-orang yang memang terpilih, terpilih bahkan hanya melalui video begitu ya. Nah, kita bisa bayangkan nih bagaimana kakak-kakak di IHN asesmen meskipun hanya melalui video 3 detik tanpa adanya wawancara, tanpa adanya FGD seperti itu. Nah, lalu mm, saya juga melihat apa sih yang terjadi selama ini kita kita yang terlibat di TSLB kemarin itu adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman memimpin sebelumnya di organisasi atau punya pengalaman yang memang berdampak pada lingkungannya seperti itu. Jadi untuk memberikan pandangan baru terkait kepemimpinan itu akan lebih mudah dari IHM-nya sendiri karena yang terfilter atau yang sudah ikut adalah orang-orang yang sudah memimpin dan sudah berdampak pada organisasi masing-masing. Seperti itu. Dan satu hal yang mau saya mention lagi, kalau kata Kak Tiara itu teman kita lagi di TSLB, mengatakan memang ini IHN memang agak lain, agak lain. Kenapa Kak? Kenapa agak lain? Karena ketotalannya dan mengurus kegiatan ya. Mungkin kita masih ingat ada surat cinta ketika masuk di kamar hotel itu ya kadangnya Mhm, kadangnya mhm. baca surat cinta Ya. terus ada tabula rasa ada eh, apa ya souvenir dari Brebes satu satu tas besar masuk-masuk tenda. Ih, apa sih ini berjejer rapi banget. Di dalam souvenirnya pun ada pesan-pesan, ada refleksi dari masing-masing apa ya produknya kayak misal bawang ya. Bawang itu dari Brebes ada tulisan di depan bawang gorengnya itu bahwa bawang ini adalah produk yang membuat kita lebih menghargai gunung. Seperti itu. Di bukunya Pak SS ada sih terkait Hmm. itu bawang Brebes.
Jadi ketotalannya dalam mengurusi kita sebagai peserta dalam merancang kegiatan itu sangat bagus sih, Kak. Hmm, oke. Berarti kan itu dari sisi penyelenggaranya itu ya. Tadi kan tentang IHN, IHN. Nah, mungkin sekarang terkait mungkin tadi udah kamu mention di note gua bahwa oh ini teman-teman kita tuh yang seleksi memang ada istilahnya background kepemimpinan terlebih dahulu sebelumnya gitu sampai bisa seleksi di IHN. Nah, kalau setelah nih, kan tadi kamu dari video nih, setelah ketemu dengan teman-teman 32 orang itu nih, apa sih fact-nya nih lagi? Karena kan ini ketemu langsung nih, langsung diskusi. Nah, itu apa? Iya, iya. Jujur tuh Kak, pada saat masuk ruangan, saya tuh kan suka memperhatikan orang ya, dari segi penampilan, dari segi cara bicara, apa yang diutarakan, begitu ya. Dari segi penampilan tuh kita bisa baca, oh ini dari korporasi, oh ini dari sosial. Memang tidak bisa bohong karena penampilan itu kan mencerminkan keseharian kita dalam forum itu seperti apa, begitu ya. Jujur Hmm. kalau anak-anak NGO yang memang setiap kegiatannya itu pakai baju kaos gitu ya. Jadi bisa dibaca oh yang NGO ini, yang sosial ini. Nah, itu yang terjadi. Interaksi antar teman-teman itu sangat sangat seru sih. Terus yang kedua, kalau saya boleh bilang ada filsuf di teman-teman karena memang bisa dilihat dari isi-isi yang beliau katakan, yang teman-teman katakan juga. Lalu ada aktivis-aktivis kiri juga katanya. Tapi enggak, itu cuman perandaian sih Kak. Saya salut sama teman-teman meskipun kita masih umur 20-an, 30-an gitu ya, tapi setelah mendengar cerita dari teman-teman sudah ada banyak sekali hal-hal baik yang dilakukan di masing-masing daerahnya. Seperti Pimpinan Jo itu inisiator aktivis pendidikan meskipun dibilanginnya aktivis kiri ya, tapi tapi saya salut dengan perjuangan pimpinan Jo untuk pendidikan di Mataram. Ada Mbak Tiara yang mencoba terus-menerus idealis di tengah gempuran tempat kerja misalnya seperti itu sih Kak. Jadi Oke. memang sangat beragam. Oke, jadi bisa disimpulkan ternyata pas ketemu kamu secara tidak langsung udah memetakan secara penampilan lebih dahulu karena kan itu yang paling kelihatan ya. Terus ketika Namanya gitu. ngobrol-ngobrol barulah oh kedapetan oh ternyata meskipun ada misalkan teman kita yang kerja di suatu lembaga atau perusahaan tapi sebenarnya dari secara segi idealis tuh kayak masih ada dan istilahnya mempertahankan untuk yang kebaikan kayak gitu kali ya Tia Iya, bisa betul Mbak. disimpulkan kayak gitu. Oke, itu dari fact-nya secara pertemanan atau secara relasi. Oke, terus kita move on ke yang ketiga itu berarti finding. Apa sih itu Fine. finding? Itu finding di pelatihan trisektor ini. Apa saja yang ditemukan atau apa saja yang dipelajari dari Mm-mm. Trisektor ini? Pertama saya melihat ada dalam satu rundown itu Kak, karena kan saya basicnya kepelatihan juga, jadi saya juga memperhatikan bagaimana kakak-kakak di IHN merancang sebuah pelatihan begitu. Saya melihat rundown dalam satu hari itu ada memang full kita main game. Sukanya karena setelah main games kita diajak untuk merefleksikan apa pembelajaran yang teman-teman kan dari game ini dan apa hubungannya dengan leadership seperti itu. Nah, pernah sih kemarin waktu di Brebes kemarin ya Kak Damai, kita kita belajar tentang Bahtera Nabi Nuh gitu ya. Itu yang paling paling apa ya tertanam dalam benak dan hati saya. Bahtera Nabi Nuh tuh permainan yang bermodalkan kertas, selotip dan ATK-ATK lainnya, tapi kita diminta untuk membuat satu hewan yang tiga dimensi. Begitu. Kalau dari dua dimensi ke tiga dimensi dalam waktu yang singkat, ya. Artinya sangat sulit begitu ya untuk dimainkan begitu dan Oh, dengan waktu yang singkat.
Dan Bara Nusantara atau 32 orang itu bisa memainkan permainan ini sampai selesai dengan waktu yang ditentukan. Oke. Seperti itu sih Kak. Jadi Jadi tadi sempat keputus. Jadi di permainan Bahtera apa Nabi Nuh ini kan ada yang buat kapalnya terlalu kecil jadi gagal. Terus ada yang buat depannya dan ada yang buat belakangnya. Tapi pada akhirnya dari sekian waktu kalian tuh berhasil membuat kapal itu. berhasil, cuman tidak bisa menampung hewan-hewannya yang kita buat. Seperti Oh, itu. oke, jadi nggak bisa Ya. menampung hewan-hewan yang kalian apa tidak bisa menampung hewan-hewan. Nah itu berarti sih dari apa proses tadi permainan itu apa sih yang bisa dipetik selain tadi tingkat kekritisan? Nah apa sih yang diambil secara apa kesimpulannya gitu? Oke, pertama kerja sama tim sih Kak. Hmm. Sebentar, oke, nge-freeze di saya. Oke, Hmm. aman ya? Hmm. Hmm. Pertama kerja sama tim. Jadi tim harus ada komunikasi yang terjalin. Ternyata tidak apa-apa kalau kita pergi melihat hasil karya dari kelompok lain, begitu ya, untuk memastikan apakah kapal yang kita bikin ini secara kelompok terpisah itu bisa semaklum yang kita buat seperti itu. Namanya kan Bahtera Nabi Nuh itu kan adalah kapal besar yang di dalamnya itu memuat hewan-hewan ketika ada banjir. Nah, kisahnya Nabi Nuh kan seperti itu. Makanya permainan ini namanya Bahtera Nabi Nuh. Cluenya itu Bahtera Nabi Nuh. Kita tuh bingung disuruh bikin ayam jantan, disuruh bikin jerapah, disuruh bikin rusa betina, begitu ya. Hmm. Disuruh bikin kapal bagian depan, kapal bagian belakang. Ini permainan apa begitu? Tapi setelah dijelaskan sama fasilitatornya, oh ternyata ini adalah proses untuk komunikasi tim, kerjasama yang kompak seperti apa, dan tekanan resiliensi sih, karena ada waktu yang ditentukan untuk membuat hasta karyanya, dan itu membuat kita gergetan ini sebentar lagi habis waktunya habis. Nah, dan itu alhamdulillah ada tiga pembelajaran yang sangat penting didapatkan dari games-games di IHN Hmm. seperti itu. Oke, berarti findingnya Anti itu lebih ke menyoroti permainan-permainan yang istilahnya dibuat atau direncanakan lah di-plan oleh IHN untuk meningkatkan kayak skill-skill leadership dari teman-teman dari sektor leadership ini. Nah, itu mungkin dari games ya kan. Kamu menyorotinya games karena permainan itu apa ya menyenangkan, terus kita nggak terlihat beban gitu. Nah, kalau tadi dari segi permainan, nah kalau dari segi materi nih, Anti gimana nih kayak apa aja sih yang kamu menemukan apa sih dari segi materi di IAHN? Itu kan tadi oke lah kita seru-seruan, kita dapat apa pembelajaran. Nah, ini mungkin agak-agak lebih ke teori gitu ya. Nah, sih materi yang istilahnya yang kamu paling suka selama bootcamp, selama leadership bootcamp ini. Apa sih materi yang kamu, ih ini kayak aku banget deh gitu. Oke, sebenarnya bukan aku banget sih Kak, tapi ada dua sebenarnya terkait dengan followership begitu ya. Saya baru sadar kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, itu kita harus menjadi follower yang baik dulu, begitu. Hmm. Bagaimana kita menjadi bawahan, bukan bawahan, si pengikut yang memang mendukung keputusan-keputusan yang diberikan oleh leader. Kalaupun tidak mendukung, pasti mengkritisi keputusannya dengan hal-hal yang logis seperti itu. Dan ya banyaklah dipelajari di followership itu oleh Ibu Lili. Nah, lalu yang kedua yang paling menarik yang membuat saya bangga menjadi anak Unhas karena karena pematerinya adalah alumni Unhas, ternyata Pak William Sabandar itu beliau adalah yang mendesain MRT begitu ya, bagaimana manajemen MRT di Jakarta dan kawan-kawannya itu, beliau yang mendesain MRT dan memberikan kita pelajaran tentang etika, pemimpin yang beretika. Dan di sana saya sadar bahwa mengambil keputusan-keputusan etis itu dimulai dari diri sendiri dan dari sejak dini begitu. Kalau kita tidak membiasakan keputusan etis diambil sejak dini,
maka kita akan lebih mudah tergoncang atau terombang-ambing dengan pilihan yang ada ketika kita kerja. Bisa jadi pilihan yang atau keputusan yang diambil itu menzolimi orang lain karena memang kita tidak terbiasa mengambil keputusan etis sejak kecil. Seperti Hmm. itu. Jadi itu PR besar sih bagi kita. Harus terbiasa dulu mengambil keputusan etis sehingga kalau di masa depan ada amanah besar yang datang yang membuat kita harus mengambil keputusan, maka dengan otomatis keputusan etis itu akan muncul karena sudah terbiasa mengambil keputusan etis. Wah, keren. Jadi Gitu. memang harus dibiasakan dari sejak kecil, nanti memasuki remaja, dewasa, itu sudah terbiasa dengan istilahnya konsep etis, terus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang tadi mungkin relate dengan bukunya Pak Sudirman ya, yang bergerak dalam kewajaran. Dengan pelajaran. Iya, di sana ada banyak hal-hal etis yang dibahas, Kak. Oke, ini sekalian promo juga ya buku buku Pak Iya, Heru. kalau hal baik itu harus ajak orang-orang. Oke, jadi yang menarik buat aku tuh kalau aku tadi lihat dari etisnya juga, terus tadi yang karena bukan alumni juga ya kalian, tapi mungkin dari segi materi juga menarik selain dari alumni sesama Unhas. Terus itu tadi finding, terus nih menurut Anti eh, apa sih, kenapa sih anak muda atau pemuda-pemudi Indonesia ini harus ikut ini program leadership, three sector leadership? Kenapa sih harus gitu ikut gitu? Mm. Trisektor ini hal baru harus sih Kak, di mana kalau yang lain itu mempertemukan melatih kepemimpinan secara umum begitu ya, tapi di trisektor ini lebih lebih menjurus dan yang terlibat itu adalah orang-orang yang sudah profesional begitu ya, yang sudah punya pengalaman kerja, punya pengalaman memimpin dan pastinya diskusi yang berkembang dalam forum-forum itu akan lebih kritis begitu ya karena melibatkan orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman di belakangnya. Dan ini beda karena membuat kita memahami bahwa di apa ya sistem tatanan sosial ini tidak bisa tidak bisa berdiri tanpa tiga sektor ini saling Hmm. mendukung begitu. Jadi jadinya eh, implementasi dalam dunia kerja itu akan lebih berkesadaran kepada Hmm. teman-teman. Dan Wow. saya yakin dan percaya eh, ruh-ruh yang ditularkan oleh IHN melalui Trisektor Leadership ini akan diterapkan oleh teman-teman nanti di masing-masing. Wow. Keren banget, keren banget. Jadi ada ruh-ruh, ada PR Ya, untuk ada ruh. jiwa-jiwa muda ini untuk implementasikannya dalam real dunia nyata kita lah ya. Itu. Jadi kenapa harus ikut Trisektor itu? Begitulah teman bicara damai. Jadi kenapa kamu atau kalian harus ikut program Trisektor ini? Nah, kalau itu dari pertanyaan kenapa harus ikut untuk pemuda-pemudi. Nah, ada nggak sih pesan-pesan kamu untuk anak-anak muda di Indonesia? Apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan nih terkait kepemimpinan terhadap pemuda-pemudi Indonesia yang lagi nonton atau istilahnya untuk menyemangati mereka nih, apa nih Anti? Oke, baik. Menjadi pemimpin itu tidak ada yang instan ya Kak ya. Meskipun sebenarnya sekarang banyak yang instan, ada mie instan gitu ya, ada generasi instan. Tapi saya percaya jadi pemimpin itu tidak ada yang instan. Eh, Butuh banyak pengalaman, butuh banyak diskusi agar para anak muda itu berkembang. Begitu Hmm. bukan hanya berpikir dari satu sudut pandang saja, tapi memikirkan bagaimana sih perasaan anak-anak di sosial, bagaimana perasaan anak-anak di privat, di publik, begitu kalau kita mengambil keputusan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, pertama butuh banyak pengalaman, terus yang kedua butuh idealisme. Itu Yes. yang membedakan kita pemimpin yang lain dengan pemimpin yang satu yang punya idealisme dan idealisme itu terbentuk dari etika yang kita punya.
kalau dari kecil kita tidak terbiasa untuk mengambil keputusan etis, maka bisa dibayangkan bagaimana nantinya kalau sudah punya amanah yang besar begitu. Eh, Bisa jadi keputusan yang dihasilkan itu bisa menzolimi orang lain atau menzolimi bahkan satu kelompok masyarakat ya, seperti di Papua, teman-teman di Papua, teman-teman di Nusa Tenggara yang tergusur misalnya karena keputusan yang dihasilkan tidak adil atau tidak berimbang. Seperti itu sih Kak. Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman anak muda untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Hmm, terus belajar mengembangkan diri. Oke. Itu mungkin bahas-bahas tentang leadership bersama Anti dan juga program three sector leadership di mana tiga sektor kita istilahnya berdiskusi dan saling bertukar pendapat, dan itu adalah istilahnya hal-hal baik yang harus kita jaga ya Anti ya. Bagaimana kita tetap bisa istilahnya berteman satu sama lain, meski berteman satu sama lain, menciptakan sesuatu bersama-sama untuk perubahan yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan ya. Amin. Amin. Nah, mungkin itu Anti, terima kasih banyak atas waktunya. Kita udah ngobrolin tentang leadership. Semoga Anti bisa menjadi istilahnya dan juga di masa depan yang bisa memberdayakan lingkungan sekitar juga. Makasih Anti. Terima kasih Kak Damai dan teman cerita Damai.